Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Diduga karena tabung gas bocor, sebuah warung makan di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Besarnya kobaran api turut menghanguskan warung kelontong yang berada di sebelah warung makan tersebut. Kebakaran melanda warung makan di Kalideres, Jakarta Barat. Kobaran api turut menyambar warung kelontong yang berada di sebelahnya. Setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran, api kemudian bisa dikendalikan. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas saat memasak di rumah makan. Peristiwa ini turut melukai seorang bocah berusia 9 tahun dan kemudian korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang ia derita. Peristiwa kebakaran kini ditangani pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi terus diselidiki. Fakta baru terungkap, sopir taksi yang diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun itu ternyata baru 2 hari bekerja dan baru mendapat 1 kali pelatihan. Polisi mengungkap sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL dan kereta jarak jauh di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Bekasi Timur pada Senin lalu ternyata karyawan baru. Saat insiden terjadi, sopir taksi baru 2 hari bekerja. Sebelum diterjunkan ke lapangan, sopir hanya mendapatkan pelatihan singkat, yaitu selama 1 hari. Pelatihan hanya berupa pengenalan dasar seperti menyalakan kendaraan, menggunakan lampu, dan fitur sederhana lainnya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Saat ini kasus kecelakaan tersebut telah diambil alih oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan status naik ke tahap penyidikan. Kecelakaan bermula saat taksi listrik mogok di perlintasan sebidang. Kendaraan kemudian ditabrak KRL yang melintas. Insiden ini memicu rangkaian peristiwa lebih besar di mana KRL ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Akibatnya belasan orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi soal libur panjang ini pemirsa. Libur panjang tanpa harus merogoh kocek atau merogoh kantong yang dalam bisa dilakukan di dalam kota. Di Jakarta, salah satu tempat untuk menghabiskan waktu liburan adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta. Nah, ini Taman Bendera Pusaka di Jakarta baru saja diresmikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jakarta, pemirsa. Berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar, taman ini merupakan penggabungan 3 taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Loser. Kawasan Taman Bendera Pusaka beroperasi 24 jam. Wow, dan ini menyediakan sejumlah fasilitas juga ya, seperti olahraga dan juga kolam. Lalu bagaimana kondisi liburan di Taman Bendera Pusaka? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman. Nata, bagaimana kesan yang Anda tangkap saat memasuki taman yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jakarta ini? Oke. Ya David dan juga pemirsa, saya sampai nggak ngeh nih kalau misalnya sudah on air ternyata. Jadi begini David dan juga pemirsa, terkait dengan antusiasme dari anak-anak dan juga orang tua menyambut kehadiran dari Taman Bendera Pusaka yang ada di kawasan Blok M ini sangatlah tinggi. Bisa disaksikan karena di sini berbagai fasilitas penunjang untuk anak-anak ini sangat banyak sekali, terutama area bermain anak. Dan tentunya selain itu di taman ini juga ini ramah dengan keluarga karena bebas asap rokok, sehingga bisa dijamin untuk keselamatan dari kesehatan dari anak-anak ini bisa terjaga seperti dari asap rokok. Kemudian selain itu di sini juga
berbagai fasilitas sarana olahraga juga terdapat berbagai sarana seperti lapangan padel, lapangan sepak bola, kemudian basket, dan juga area jogging yang benar-benar bisa dikatakan ini cukup luas sekali. Dan beginilah saya dikerubungi oleh adik-adik yang lucu dan menggemaskan. Mereka sangat antusias sekali David mengikuti. Iya. Nanti jajan ya. Oke, nanti jajan. Ya, jadi selain itu juga saya akan bertanya dengan salah satu orang tua yang ada di sisi sebelah kiri saya. Halo, Ibu, namanya siapa Ibu? Umi Ibu Umi dari mana Ibu? dari Cililitan. Oke, Ibu Umi dari Cililitan. Kenapa antusias mengajak anaknya untuk datang ke taman ini? Karena apa ya, wahananya tuh luas banget, udah gitu kayak warnanya juga baru ya. Jadi penasaran juga anak-anak baru pertama kali ini juga. Oke, abis ini mau kemana lagi Bu? Enggak sih, pengen lihat nanti kalau malamnya katanya bagus banget gitu. Oke, terima kasih ya banyak Ibu Umi, sehat selalu. Itu pemirsa perbincangan saya dengan salah satu orang tua yang ada di sini. Dan memang ini sangat antusias sekali. Jangan dorong-dorong, nanti ada yang jatuh. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong. Ya, David dan juga pemirsa, beginilah memang sangat antusias sekali anak-anak ini untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami disambut dengan hangat di sini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin berlibur di sini secara gratis, ini tentunya bisa datang karena beroperasi selama 24 jam. Kemudian untuk fasilitas penunjang seperti sarana olahraga, kemudian juga untuk taman, ini beroperasi dari jam 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Baik, seru sekali itu. Salam buat anak-anak di sana ya. Terima kasih Nata untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ini masih soal liburan lagi nih. Kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster hingga siang ini masih padat. Akibatnya kemacetan panjang tidak bisa dihindari. Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi dari gerbang tol Paster hingga menuju pusat kota Bandung. Antrean panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan Bandung Raya. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kota Bandung padat, terutama di lokasi kuliner dan objek wisata. Ya, lagi-lagi kabel optik yang menjuntai di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat memakan korban. 2 pengendara motor mengalami kecelakaan hingga terluka di bagian leher. Dua pemotor mengalami kecelakaan akibat terjerat kabel optik yang menjuntai di Jalan Sudirman, Kota Bogor saat jam 5 pagi. Kedua korban terjatuh dari motornya setelah terkena jeratan kabel. Peristiwa terjadi saat kedua korban melintas di ruas Jalan Sudirman. Kabel optik yang terlepas dari penyangganya menjuntai rendah ke badan jalan sehingga tidak terlihat oleh pengendara saat melaju di jalur ini. Akibatnya kabel menjerat bagian leher para pengendara motor. Ada satu lagi, dia berlawanan arah, dia sekitar 10 menit dari saya, itu dia jatuh, kelempar, hampir kejang-kejang, tapi nggak tahu saya diangkat kemana sama saudaranya mungkin. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hujan yang mengguyur kota Bogor dan sekitarnya kemarin mengakibatkan sebuah pohon di lingkungan Pemkab Bogor tumbang. Batang pohon tumbang menimpa seorang pengguna jalan yang melintas dan menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Korban menderita luka parah pada bagian kepala sehingga menyebabkan nyawa korban tidak tertolong. Pemirsa, DPR RI menindaklanjuti kado Prabowo pada Hari Buruh kemarin untuk pengemudi ojek online. Nah, untuk mewujudkan potongan hanya 8% dari aplikator, Danantara membeli saham sebagian aplikator ojek online. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado untuk pengemudi ojek online berupa Perpres nomor 27 tahun 2026. Dengan terbitnya Perpres itu, maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan, hingga asuransi bagi seluruh pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi hanya 8%. Tadi pembagian pendapatan
Dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Menindaklanjuti peraturan Presiden, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika BPI dan Antara sudah sepakat membeli saham sebagian aplikator ojek online. Kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8%. Tidak hanya membeli saham aplikator ojek online, pemerintah dan DPR juga sedang membuat simulasi terkait status hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan aplikator ojek online. Dengan terbitnya Perpres ini dan dibelinya saham aplikator oleh pemerintah, maka diharapkan pendapatan serta kesejahteraan pengendara ojek online semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati karena kenaikan pangkatnya tidak kunjung ditandatangani kepala dinas, seorang ASN nekat membakar kantor dinas perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengancam akan membakar bila tuntutannya tidak dipenuhi. Sakit hati karena pengajuan kenaikan pangkatnya tak juga ditandatangani kepala dinas, seorang ASN nekat membakar kantor dinas perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Akibat perbuatannya, kantor Dishub Bangka Belitung ludes terbakar. Setelah menyulut api, pelaku malah sempat mendokumentasikan aksi balas dendam tersebut lalu mengunggahnya di akun media sosial pribadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku telah lebih dulu mengancam akan membakar dan menghabisi kepala Dishub Babel. Ancaman itu ia tulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi. Pelaku ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat rasa dendam yang tak terkendalikan ini, kini ia terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang wanita pelaku siaran langsung pornografi mendapat omset miliaran rupiah setiap bulan di Tangerang, Banten. Pelaku telah 5 tahun beraksi. Seorang wanita ini melakukan siaran langsung menampilkan adegan pornografi sendirian di wilayah Tangerang Selatan. Penonton siaran live ini memberikan hadiah beragam. Pelaku semakin berani jika penonton memberikan hadiah yang nilainya besar. Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Tangerang Selatan yang dijadikan sebagai tempat siaran langsung. Polisi menemukan peralatan siaran langsung. Ternyata pelaku juga melakukan praktik judi online. Penggerebekan ini dilakukan berkat aduan masyarakat terkait praktik judi online sekaligus siaran langsung pornografi. Modus yang dilakukan pelaku menyiarkan adegan pornografi hingga hubungan intim dewasa pada situs judi online. Pemeriksaan polisi, pelaku telah melancarkan aksinya sejak 5 tahun terakhir. Cukup fantastik, di mana per bulan mencapai 5M atau 5 miliar rupiah, sedangkan omset dari masing-masing host kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.500 US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 25 juta rupiah per 5 hari kerja. 3 tersangka telah ditangkap polisi, 1 wanita dan 2 pria. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah mobil rombongan keluarga calon haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya di perlintasan Tuko Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang meninggal, 1 diantaranya balita usia 3 tahun. Bisa mati kabeh. Inilah video amatir warga, sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 penumpang terjun ke sawah sedalam 6 meter di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat ini hari. Mobil Avanza ketabrak kereta api mengantarkan jamaah haji dari Desa Sidoarjo menuju ke Tuko, dihantam kereta api.
Mobil mengalami kerusakan parah setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan terpental sejauh 10 meter. Akibat kecelakaan ini 4 orang dan 2 diantaranya balita tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena minimnya penerangan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, untuk sementara penyebab kecelakaan karena adanya kabut tebal yang menutup perlintasan kereta api dan minimnya jarak pandang pengendara yang melintas. Keempat korban tewas masih berada di kamar jenazah dan 5 korban luka mendapatkan perawatan intensif di UGD RSUD Dr. Suyati, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perlintasan tanpa palang pintu ini merupakan jalur ramai yang menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Tidak adanya palang pintu dan petugas jaga dari PT KAI membuat jalur menjadi rawan kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Tawarkan layanan haji ilegal, 3 WNI ditangkap di Arab Saudi. Sejumlah uang, perangkat komputer, dan kartu haji palsu diamankan dari apartemen pelaku. Patroli keamanan menggerebek apartemen yang dihuni ketiga WNI di Makkah, Arab Saudi. Ketiga WNI pelaku penipuan ini diduga memasang iklan menyesatkan di media sosial dan menawarkan layanan haji ilegal. Arab Saudi terus gencarkan patroli di dunia maya untuk memberantas haji ilegal sebulan jelang puncak haji. Dan mereka berhasil menangkap sejumlah warga Saudi dan juga warga negara asing. Pelaku terancam denda setara 463 juta rupiah, dihukum penjara, deportasi hingga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Namun demikian, negara akan memberi bantuan hukum untuk ketiga WNI tersebut. Polri akan berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait tindak lanjut dari penangkapan ketiga WNI. Gelombang pertama jemaah haji Indonesia resmi memasuki kota Mekah pada Kamis waktu Arab Saudi. Kedatangan 12 kloter perdana itu menandai dimulainya rangkaian utama ibadah haji. Kota Suci Makkah resmi menerima kedatangan tamu Allah dari Madinah pada Kamis siang waktu setempat. 2 kloter perdana yang memasuki kota Makkah yakni YIA 1 asal Yogyakarta dan JKG 1 asal Jakarta. Ratusan jemaah Indonesia kloter pertama menginap di hotel kawasan sektor 7 wilayah Misfalah. Sektor kami, sektor 7, mendapat kehormatan dua-duanya kedatangan pertama dari Madinah jemaah Indonesia itu di sektor kami berbarengan, tapi sedikit kendala di yang 7-10 masih berjalan. Baru tadi saya kesini masih baru 5 bus untuk yang 714 sudah selesai seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah. Untuk memastikan keamanan selama beribadah, penyisiran ulang kamar bagi jemaah lansia atau risiko tinggi menjadi prioritas petugas haji. Setelah beristirahat di hotel, rombongan jemaah haji langsung bergerak menuju Masjidil Haram pada sore harinya untuk menunaikan tawaf dan sa'i. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, puluhan warga asing disekap di sebuah guest house di Badung. Polisi menggerebek lokasi dan mengungkap dugaan praktik penipuan online. Tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Kuta mendobrak sebuah guest house di Kedongan, Badung, Bali. Penggerebekan berawal dari laporan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta tentang warganya yang diduga hilang dan disekap. Saat pintu dibuka, polisi dikejutkan dengan temuan puluhan warga asing di dalam ruangan tertutup. Total 27 orang asal Filipina dan Kenya serta 3 warga Indonesia langsung dievakuasi. Sebagian tidak memiliki paspor dan diduga tak bisa bebas keluar masuk lokasi. Menurut polisi, pelaku menyulap kamar-kamar tempat mereka disekap menjadi ruang kerja tertutup. Kini polisi memburu pihak yang diduga mengendalikan praktek penipuan online oleh WNA tersebut. Sementara korban masih didata untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.